Mas David, sabar dong, kan teman aku ini lagi ada kekurangan. Bentar deh. Kamu. Mas, Kamu hati-hati dong kalau udah. jalan. Aduh, ini kenapa malah kayak gini sih? Bentar deh, aku pengen tahu calon istri aku yang mana. Udahlah, kamu gak usah tahu dengan adik aku. Adik aku ini seorang model, gak pantas dengan orang buta seperti kamu. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu masih berharap, mau menikah dengan adik aku? Seharusnya kamu tuh sadar diri dong, kamu siapa? Kamu bakal menjadi beban buat adik aku. Kamu tuh nggak perlu cari tahu ya aku kayak gimana. Aku mau cantik atau enggak, aku tetap nggak bakalan mau sama kamu. Hari ini aku ngerasa lagi panas banget ya, Sin. Emang panas, geseran nih. Aku cuma panas nih. Tapi gimana? Kamu bilang sama aku kalau kamu itu ada misi tertentu. Misi apa sih emang? Kamu belum cerita loh sama Oh iya, aku sampai lupa yang mau cerita sama kamu. Jadi gini, kalanya sih aku mau dijodohin sama temennya kakakku. Ya, sama orang kaya sih, Sin. Jadi aku kayak excited gitu mau cerita sama kamu. Oke, berarti kan selama ini kamu juga belum sempat cerita tuh kalau kamu itu punya pacar atau kamu punya pasangan. Ya kamu nggak pernah cerita sama aku. Mungkin kali ini kamu berani cerita sama aku. Atau jangan-jangan pasangan yang nanti bakal mau dijodohin sama kamu itu orangnya pasti spesial, ya kan? Ya, aku juga belum tahu sih, Sin, karena aku juga belum ketemu sama orang itu. Tapi kalau dari cerita kakak aku sih kayaknya begitu sih. Tapi kamu seneng nggak? Kamu mau dijodohin sama bos dari temen kakak kamu. Biasanya kalau bos itu kan pasti udah sesuai banget sama tipe kamu. Karena aku tahu banget tuh, kalau kamu itu Lel, orangnya itu benar-benar susah banget buat cari pasangan yang benar-benar sesuai dengan keinginan kamu. Secara kamu juga orangnya kan, ya glamor, kamu suka barang-barang branded juga kan. Jadi aku yakin kamu pasti nggak mau tuh punya pasangan yang cuma biasa-biasa aja, ya kan? Ya bener banget, Sin. Lagian kan aku juga mau ngubah nasib ya. Masa aku harus jadi independent woman terus? Aku juga harus morotin harta cowok kali kan? Ya tapi nggak gitu juga lah, Lel. Nih, kita berdua itu udah dewasa, Lel. Aku yakin kok, meskipun kamu nggak morotin harta laki-laki, aku yakin kamu pasti bakal ngedapetin laki-laki yang sayang banget sama kamu. Otomatis, kalau kamu udah dapet laki-laki yang sayang sama kamu, dia pasti bakal bikin kamu happy. Dia pasti bakal kasih segalanya buat kamu. Ya, aku cuma berdoa aja sih, semoga yang dijodohin sama kakak aku itu sesuai sama tipe aku. Dan bos kayaknya pasti sesuai deh buat kamu. Ya, tapi gak semua bos itu gak pelit, Sin. Ada juga bos yang pelit kan? Oh, berarti kamu pengen nih punya pasangan yang udah bos, punya banyak harta, terus nggak pelit sama kamu? Iya, namanya juga cewek, Sin. Kan yang dicari sekarang itu cuma uang. Ya sih, tapi yang namanya manusia juga pasti ada minus dan plusnya, Lel. Dimana kalau seandainya nanti orang tersebut memiliki kekurangan yang mungkin nggak bisa kamu terima, kamu akan menjaga diri kamu untuk berusaha untuk menerima kekurangan itu, atau gimana menurut kamu? Ya, kalau masalah itu aku juga belum tahu sih, Sin. Soalnya kan dari dulu aku nggak pernah seserius ini. Kalau menjalin hubungan aku pasti main-main kan. Iya sih, tapi karena mungkin sekarang ini hari bahagia kamu, aku bakal traktir kamu nanti, gimana? Beneran, Sin? Ya bener lah. Karena kan selama ini nih aku nggak pernah ngedenger dari mulut kamu sendiri kalau kamu itu seneng banget bakal dijodohin sama seseorang. Biasanya kamu paling anti tuh yang namanya perjodohan-perjodohan. Ya mungkin karena sekarang dengan istilah bos, kamu berani buat membuka hati kamu. Iya, aku juga mikirnya karena aku udah mulai dewasa, jadi ya bukan waktunya lagi buat aku main-main, kan bener? Oke, kamu bener juga, Lel. Tapi aku juga pengen nanti kenal dengan orang yang bakal dijodohin sama kamu. Aku yakin kok orang itu pasti bisa membahagiakan kamu, Lel. 100% aku yakin. Iya, aku maunya juga gitu sih. Tapi nih ya, Sin, kalau kamu sendiri, kamu kan nggak perlu susah-susah nyari jodoh, dijodohin kayak aku. Kamu kan pasti banyak orang kaya yang ngedeketin kamu, karena kamu sendiri juga kaya.
Ya tapi nggak segampang itulah Lel. Meskipun aku juga dari keluarga yang bisa dibilang berada, cuman kan aku juga masih harus penuh banyak usaha Lel. Lagi pula juga aku punya segalanya gara-gara orang tua aku juga kan. Aku juga punya pekerjaan yang mapan juga karena orang tua aku. Jadi mungkin ini semua itu hanya titipan dari orang tua aku. Jadi aku juga perlu cari ya pekerjaan yang mungkin nantinya bisa aku kelola sendirian, ya kan? Iya bener Kalau banget. untuk pasangan Kalau- sih, ya aku juga masih belum kepikiran ke sana deh, Lel. Karena selama ini orang yang berusaha buat ngedeketin aku emang betul kata kamu, dia itu rata-rata anak dari temen kedua orang tua aku. Cuman masalahnya aku nggak ada perasaan di sama mereka. Padahal nih mereka itu rata-rata punya perusahaan semua loh di bidangnya ya, sama kayak keluarga aku. Cuman masalahnya aku nggak serak aja sama mereka. Aku bingung deh. Justru nih kamu pasti kaget denger ini, karena aku merasa bahwa aku itu lebih suka lelaki yang biasa-biasa aja, yang nggak perlu punya harta banyak atau apapun. Yang penting dia itu tanggung jawab, jujur, pekerja keras juga, dan sayang sama keluarga. Ya mungkin karena dari kecil kamu udah kebiasaan di orang yang berada, mungkin sekarang kamu udah bosen kali ya denger kata-kata uang. Ya nggak bosen juga lah Lel. Mana ada sih manusia yang bosen dengan kata uang? Enggak dong. Cuma masalahnya aku pengen yang sesuatu yang beda aja. Karena kan selama ini mantan-mantan aku juga ya orang berada semua. Dan mereka itu seenaknya sama aku kalau emang udah punya banyak harta. Jadi aku pengen mencari sesuatu yang berbeda aja. Ya syukur-syukur kalau nanti aku punya pasangan yang udah punya pekerjaan mapan, dia juga sayang sama aku dan tulus sama aku. Jadi aku masih belum nemuin laki-laki yang menurut aku spesial itu. Ya kalau menurut aku sih Sin, kamu tuh harus mengutamakan harta ya. Karena kan di kehidupan yang sekarang ini, kalau nggak pakai harta kita mau makan pakai apa? Dan ya semoga aja kamu dapet jodoh yang sama tipenya kayak aku, yang mapan, yang sayang sama keluarga. Oke, ya mungkin aku harus berterima kasih juga nih karena kamu tadi udah sempet ngedoain aku juga, mudah-mudahan buat dapat pasangan yang sama kayak tipe kamu. Jadi nanti kalau emang aku udah punya pasangan, aku janji aku bakal cerita sama kamu. Oke? Ya awas Karena aja aku ya harus kamu. fokus sama kamu dulu nih, karena kan ya jarang-jarang nih kamu cerita soal pasangan sama aku. Jadi sekarang kalau memang kamu mau ketemu sama laki-laki itu, aku nanti pengen deh ikut, boleh kan? Boleh dong, apa sih yang nggak buat sahabat aku? Ya udah kalau gitu, gimana kalau kita langsung aja? Ya udah deh, daripada ntar malah tambah panas kan. Ya udah. Yaudah yuk. Agung mana ya? Dia kan udah aku tugasin buat datang ke rumah anak buahnya. Agung bilang adiknya mau dijodohkan sama aku. Ya kalau misalkan Agung bilang bosnya dia yang mau dijodohin sama adiknya anak buahnya, yang pasti bakalan kegirangan, kesenangan tuh. Karena aku tahu betul, apalagi yang namanya David itu, aku udah sedikit banyak mendapatkan informasi tentang dia. Dia mata duitan, apalagi adiknya. Gak apa-apa lah, aku coba aja. Aku kan gak mau dengerin omongan orang. Dan aku harus nemuin dia dulu. Nah, ini aku. Gung. Untung dia udah datang. Kita jangan nugasin dia aja. Gung, kebetulan nih kamu udah datang. Kamu kan ada rencana kemarin mau ngenalin aku dengan adik karyawan kamu. Jadi sekarang aku tugasin kamu buat ke sana. Jadi lokasinya aku kirim ke kamu, tempat ketemuannya. Semalam kan udah dikirim ya? Udah dikirim. Jadi kamu ke sana, kamu ngomong kalau misalkan aku mau ketemu sesuai dengan lokasi yang udah aku kirim ke kamu. Dan gini juga Gu, setelah kamu dari sana kamu boleh kesini lagi. Cuman kalau misalkan waktunya gak nutut, nanti kamu langsung datang juga ke sana biar enak. Dan kamu tahu nggak, aku pura-pura buta nanti Gung. Jadi orang buta Gung, begini Gung.
Jadi aku pengen ngeliat orang yang mau bareng sama aku ini kira-kira hatinya bisa tulus nggak sama aku, Gung. Ya walaupun aku nggak peduli dia mau nolak aku ataupun gimana nanti, Gung. Dan ini sebenarnya aku juga ada acara kantor, Gung. Kalau misalkan aku batalin acara ini, aku juga agak enak sama kamu, Gung, karena udah janji kan. Tapi gimana, kira-kira oke nggak dia kalau menurut kamu, Gung? Ini cantik banget, Bos. Jadi katanya Model juga ya, katanya model, Gung. iya model, Bos. Wah, Bos, mantep cuman banget. Saya nggak bilang kalau lokasi itu hutan, Bos. Kenapa Udahlah, tiba-tiba sekarang nggak apa-apa, mending sesuai dengan yang aku omongin barusan. Kamu tinggal bilang aja bos kamu gitu, Gung. Nanti dibilang bosnya kamu lagi kalau pas ketemu sama aku lagi gak bisa nemuin, jadi aku disuruh mewakilin. Jadi aku pengen ngeliat, jadi kamu suruh kenalan sama aku, tinggal begitu aja nanti, Gung. Jadi pengen ngeliat orang itu ya penolakannya gimana. Kalau secara halus berarti dia orang baik-baik. Kalau misalkan ngata-ngatain ya buat apa aku harus mempertahankan hubungannya seperti itu, Gung. iya baik, Bos. Tapi kalau sampai ngata-ngatain saya bakalan tegur kok, Bos. Karyawan saya itu, Bos. Gak usah lah, gampang lah, nanti kita kan juga ketemu di sana. Yaudah kalau begitu kamu sekarang ke rumah anak buah kamu. Setelah itu kita ketemu di sana. Kalau misalkan kamu mau kesini dulu, mau ke aku atau aku masih belum jalan, gak apa-apa. Iya udah deh, Bos, kalau gitu saya sampai dulu ya, Bos. Oke, makasih ya, Gung. Sama-sama, Bos. Enak banget nih sekarang. Kayaknya aku langsung jalan aja, Pak ya. Nanti kalau misalkan aku jalan sekarang nanti telat juga, kan masih ada urusan juga nanti aku. Ya udah, Agung nanti kalau misalkan kesini nggak ada aku kan dia pasti langsung jalan. Ya udah deh, kalau begitu jadi sekarang aku langsung jalan aja deh. Semoga aja sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Bismillah, semoga lancar. Ini Pak Agung jadi apa enggak ya mau datang ke sini? Soalnya ada aku udah keluar. Tapi kayaknya tadi pagi sebelum dia keluar, dia udah seneng banget karena mau dijodohkan sama orang kaya. Ya, gak apa-apa lah. Nanti kalau semuanya Pak Agung datang ke sini, aku tinggal bilang kalau adik aku keluar. Biar sekalian bos Pak Agung itu ketemu di luar, kan lebih enak ngobrolnya. Aku bisa ninggalin mereka berdua supaya lebih akrab. Dan ini ya keberuntungan buat aku, karena bentar lagi aku bakal mempunyai calon adik ipar yang kaya raya. Ini siapa yang dapat? Oh gini Pak. Agung? Udah, duduk sini aja. Di dalam aja Pak Agung. Udah. Gak apa-apa di sini. Lebih dingin di sini deh. Nah, di dalam ada AC kok. Kenapa? Di dalam ada AC juga dingin Pak Agung. Dinginnya AC lebih enak. Ya, udara segar kayak gini. Oh seperti itu. Ya, aku baru pertama kali mendengar omongan dari orang kaya yang sederhana seperti Pak Agung. Gak biasa pakai AC, malah lebih enak AC alami seperti ini. Oh ya, ngomong-ngomong gimana Pak Agung? Pak Agung udah ngomong sama bosnya kalau tentang perjodohan ini maksudnya? Kalau masalah itu saya udah ngomong semua sama bos aku. Jadi kita bentar lagi tinggal ketemuan aja. Adik Pak David tinggal ketemuan aja bentar lagi. Lokasinya kan udah dikirim tuh, coba lihat. Oh iya Pak Agung, dari tadi aku ngomong sendiri nungguin Pak Agung. Dan ini Pak Agung, adik aku emang udah keluar. Enak lah, nanti adik aku suruh untuk ya kalau bisa bareng sama aku ke lokasi yang sudah ditentukan supaya ngobrolnya lebih enak gitu loh Pak Agung, dan gak canggung. Kalau semuanya di sini kan di rumah itu suasana canggung Pak Agung, terlalu resmi. Kalau perkenalan di luar ya lebih enak. Nanti aku bisa ninggalin ada aku bareng sama bos Pak Agung.
Ya benar. Cuman gini ya, kamu bilangnya ke aku kalau adik kamu itu baik dan juga orangnya setia. Terus jangan sampai kata-kata kamu itu nggak benar. Jadi aku udah bilang sama bos aku ya kalau adik kamu orangnya baik. Cuman nanti kalau udah ketemu, aku minta tolong bilang sama adik kamu jaga sikapnya di depan bos aku. Soalnya bos aku orangnya kan baik, jadi jangan sampai ngomongnya salah, nanti malah kecewa lagi bos aku. Pak Agung tenang aja ya. Apa yang sudah saya omongkan itu adalah kenyataan Pak Agung, dan saya nggak bisa juga untuk bikin citra Pak Agung di depan bosnya itu jelek ya, karena udah memperkenalkan orang yang tidak benar. Kalau masalah baik, adik aku udah tentu baik ya. Adik aku juga cantik dan sangat serasi dipasangkan sama bos yang kaya raya ya nggak Pak Agung? Kalau jelek kan biasanya nggak bisa dibawa kemana-mana Pak Agung. Kalau masalah itu sih ya orang harus milih juga, harus milih yang cantik lah, apalagi ini seorang bos, jadi ya harus milih-milih juga. Ya itu dia Pak Agung. Pak Agung tenang aja ya. Yang terpenting sekarang saya mau nemuin adik dulu ya. Nanti saya bakal ajak adik aku untuk ketemu sama bos Pak Agung. Jadi Pak Agung ini mau bareng atau mau nyusul? Saya mau ke bos bentar lagi. Saya disuruh ke sana. Jadi nanti bos mungkin sama aku atau sendirian, aku juga nggak tahu. Soalnya katanya bos masih ada acara bentar. Oh, ya sudah kalau gitu. Saya langsung ke lokasi, saya tunggu di sana Pak Agung. Iya, bentar lagi kamu langsung jalan aja. Kayaknya kamu bakal, ya adik kamu bakal jadi orang kaya mendadak deh. Soalnya ini kan mau dijodohin sama bos aku. Sedangkan bos aku kan kamu tahu sendiri, orangnya kaya raya. Ya mau gimana lagi Pak Agung, namanya juga jodoh ya, kan nggak ada yang tahu. Ya saya bersyukur banget adik aku bisa berjodoh sama orang yang sudah mapan hidupnya dan bisa membahagiakan dia. Kakak manapun ingin melihat adiknya itu hidup bahagia bersama pasangannya nantinya Pak Agung. Iya benar juga, cuman saya juga kasihan sama bos, kan sekarang ya umurnya udah cukup lah buat nikah. Jadi bos minta ya carikan sama aku pasangan, mungkin cocok. Jadi dari dulu bos nyari sendiri sering dikecewain Pak David. Jadi ya menemukan perempuan ya yang cuma mandang hartanya doang. Ya kalau bos Pak Agung mau 1 minggu dari sekarang bisa kok ada aku menikah. Ya kalau masalah itu bukan kata saya Pak David, itu nanti terserah bos mau nikah kapan, mau nikah 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, itu keputusannya karena dia bos. Kayaknya lebih enak ngobrol di dalam, ada camilan, ada minuman Pak Agung, daripada di sini seakan-akan saya nggak menghormati Pak Agung. Kita kalau ngobrol kelamaan, jadi ini kita nggak bakal jalan. Jadi saya mau ke bos dulu. Oh. Kamu kalau mau jalan lagi langsung jalan aja. Ya udah, salam sama bos Pak Agung. Dari saya Pak Agung. Udah ntar aku bilangin deh. Ya udah saya jalan dulu ya. Ya Pak Agung, hati-hati Pak Agung. Sekarang saatnya untuk nyusul adik aku. Ini kesempatan Mas untuk dia menjadi orang kaya, dan tentunya aku bakal ikut kecipratan rezekinya. Kayaknya sini deh tempatnya. Aduh, ini kok gak enak ya situasinya, kayak yang ada anjing. Tapi ya udahlah, pokoknya aku harus nungguin dia di sini. Kalau misalkan dia memang tulus sama aku, dia gak bakal mempermasalahkan seandainya aku buta. Kau bilang aja bentar lagi jalan kaki.
bilang aja mobil ini bukan punya aku. Ya udah deh kalau begitu. Tapi dia kemana ya? Kok masih belum datang? Atau jangan-jangan dia masih ada di jalan lagi? Aku terlalu bersemangat buat ketemu sama dia. Ya udah deh kalau begitu. Mending aku tunggu di sini aja. Mana ya? Ini ada aku kemana ya? Dari tadi aku nunggu di sini dan aku WA dia tapi aku gak dibalas. Masa dia udah ketemu? Gak mungkin lah. Soalnya Leli kan gak tahu laki-laki yang bakal dijodohin sama dia itu seperti apa. Udahlah, aku tunggu dari sini. Paling bentar lagi bakal. Itu dia. Wah, ini dia nih. Kamu dari mana aja? Hah? Ya keliling lah biasa. Kakak udah nunggu di sini dari tadi, tau nggak? Oh ya, Sinta apa kabar? Hah? Aku kabar baik kok Mas. Kamu gimana? Kita udah lama banget loh nggak ketemu. Ya kabar aku baik-baik aja. Ya terakhir kali kayaknya tahun kemarin ya. Kayaknya iya deh. Karena kan aku juga sempet ada urusan keluar kota, jadi aku lama banget nggak kesini. Sibuk ya? Hah? Iya aku sibuk. Ngurusin pekerjaan kamu. Ya, lain kali kamu main-main ke rumah deh. Kamu ajak nih Sinta. Hah? Oh ya. Oh, jadi Mas David mau PDKT-an gitu sama Sinta? Iya. Ya kamu apaan sih? Enggak lah. Kan Iya. aku tahu Mas David juga udah lama banget semenjak aku temenan sama kamu. Jadi kita udah lama gak ketemu, tegur sapa itu wajar kan? Bener banget deh. Kamu tuh gimana sih? Tapi ngomong-ngomong udah punya pacar? Masalahnya sampai hari ini aku masih belum ada pasangan Mas. Karena mungkin aku terlalu fokus sama pekerjaan sama karir aku juga. Dan orang tua aku juga mendesak aku buat ya ngelanjutin perusahaan dari ayah aku. Jadi nggak sempet deh mikirin buat pasangan tersebut. Tapi menurut aku pekerjaan itu bisa dimerduakan. Karena kamu udah ya makin lama makin berumur. Kamu harus memikirkan kamu juga, kamu sendiri juga. Ya juga sih, cuman mungkin aku tunggu Leli aja deh. Karena tadi Leli juga sempat cerita sama aku kalau dia mau dikenalin sama bos dari teman Mas David ya? Ya, itu Wah. bener. Aku turut happy banget deh Mas, karena mungkin selama ini aku sebagai sahabat Leli ini jarang banget denger Leli cerita soal pasangan. Karena dia itu susah banget buat ngedapetin pasangan yang sesuai dengan kriteria dia Mas. Ya mungkin nanti menurut Mas laki-laki yang bakal ketemu sama adik aku ini ya cocok banget. Selain dia tuh ganteng ya bos, pastinya masa depannya udah bagus, bisa membahagiakan adik aku. Dan aku udah gak khawatir lagi dengan adik aku ini kalau menikah sama laki-laki yang bakal datang ke sini. Tinggal kamunya aja, kamu jangan genit, kecantilan ya, kamu harus jaga sikap. Tuh Lel, bener kan kata mas kamu ini adalah mas yang baik menurut aku. Karena jarang banget ada seorang adik perempuan yang mau dibimbing seperti ini sama masnya. Lagi pula Tapi juga ya- aku iri banget karena aku kan gak punya seorang kakak laki-laki. Tapi ya mas aku itu baik kalau ada maunya Sin. Oh ya? Kan dia tahu sendiri kalau calon pacar aku itu orang kaya, otomatis kan uangnya juga ngalir ke dia. Kamu jangan ngomong seperti itu di depan Sinta dong. Ya enggak lah Sin, mana mungkin ya seorang kakak itu mau menjerumuskan adiknya. Kalau adiknya itu bahagia dan serba kecukupan, ya seorang kakak kan ikut bahagia juga. Ya kalau semuanya lebih masih ingat sama kakaknya, ya itu bonus buat kakaknya. Iya juga Kamu sih. gimana sih? Jadi kamu jangan seujung gitu dong Lel. Ya meskipun kakak kamu ada maunya, tapi dia kan memberikan yang terbaik untuk kamu. Lagi pula juga kamu kan sulit banget tuh buat cari pasangan. Sampai-sampai kakak kamu turun tangan buat cari pasangan untuk kamu. Dengar, Kayaknya kalian berdua nih cocok ya. Sebagai pendapat aja udah cocok, apalagi Ya. masalah hati. Maksud kamu apa sih Lel? Kalau Kamu- masalah itu ya tergantung jodoh. Yang terpenting ya sekarang Sinta masih belum ada pasangan. Ya nggak apa-apa dong Sin. Kalau semuanya aku pengen ngajak kamu ngopi, atau jalan-jalan gitu loh supaya kamu nggak penat. Hah? Terima kasih atas tawarannya Mas. Tapi mungkin nanti kalau emang ada waktu luang kita bisa ngopi-ngopi bertiga. Oke? Ya Sinta, kamu tuh cantik ya, berkarir. Ya menurut aku kamu udah
pas banget kalau seumpamanya kamu udah punya pendamping hidup ya. Ya seorang laki-laki yang bertanggung jawab yang bisa membimbing kamu dan perusahaan kamu. Jangan bekerja sendirian. Toh nantinya kamu bakal menjadi ibu rumah tangga kok. Ya, bener juga sih Mas. Cuman sekarang gini deh, kita nggak perlu lari dari topik tentang aku nih. Aku jadi nggak enak karena kan sekarang yang spesial itu adalah sahabat aku Leli yang bakal ketemu sama jodoh impiannya. Jadi mungkin kita harus membahas soal Leli aja dulu kali ya, karena nggak enak kalau kita bicara di luar topik. Ya udah ya, tujuan utama kan kita datang ke sini. Soalnya adik aku mau ketemu sama laki-laki pilihan Mas. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu orang yang bakal dikenalin sama Leli ini dia kerja di perusahaan mana, Mas? Bukannya tadi Leli bilang kalau dia itu adalah seorang bos. Dia tuh mempunyai perusahaan namanya PT Surya Atmaja. Ya, itu kan perusahaan ternama. Ya itu dia. Wow, kamu keren banget Lel. Kamu pasti nanti akan menjadi istri seorang bos yang berwibawa. Ya aku mungkin yakin lah, kalau kamu nanti pakaiannya akan berubah, segala sesuatunya juga bakal berubah. Bentar lagi dia bakal dipanggil Nyonya. Bener Nyonya tuh. Leli. Nyonya Leli. Jadi di mana-mana nama kamu bakal terpampang nih. Aku jadi malu nih, kalian mulai tadi mojokin aku terus. Ya enggak lah, aku yakin kamu nanti pasti bakal dibahagiakan sama dia. Jadi kamu nggak perlu mencela-mencil, kamu cari pasangan lainnya. Ini udah bener-bener tujuan kamu yang utama, Lel. Jadi kamu harus fokus sama laki-laki ini, oke? Jangan main-main kayak kemarin. Ya dia tuh main-main kemarin karena dia tuh belum menemukan laki-laki yang mapan. Ya kakak juga menyarankan sama dia, soalnya mencari pendamping hidup itu gak mudah. Kalau kita salah mencari pasangan, ya nanti yang repot dan yang menderita itu yang bakal Leli. Bener banget. Jadi kamu juga harus yakin lah dengan pilihan kamu sendiri. Nanti kalau emang kamu udah ya merasakan sesuai dengan laki-laki itu, tinggal siapin deh tanggal pernikahannya ya kan. Ya aku maunya sih secepatnya sih, cuma kan aku juga masih belum ketemu sama calon pasangan aku. Ya udah, pelan-pelan aja. Kalau semuanya kamu langsung minta nikah kan apa ya, kesannya kamu itu matre. Ya kamu jalani aja dulu perkenalan, kemudian pertunangan, baru pernikahan. Ya kalau sekarang sih apa kata Mas aja, aku manut. Ya udah kalau gitu, mungkin ini tadi Leli nggak sengaja buat ngajakin aku, Mas. Nggak apa-apa kan aku ikut dalam urusan. Ya udah nggak apa-apa Sin, santai aja. Nah, lagian aku udah lama kok nggak ketemu sama kamu. Ya sambil ngobrol-ngobrol. Habis ini kalau semuanya calon tunangannya Leli ngajak jalan, ya nggak apa-apa dong. Kalau aku yang nganterin kamu atau aku ngajak kamu ke kafe atau ke restoran, pasti lu makan kan? Iya boleh sih, tapi kebetulan aku bawa mobil nih. Tapi nggak apa deh, nanti kita bisa ngopi-ngopi bareng aja. Udah kalau gitu mungkin kita bisa ke tujuannya langsung nggak? Soalnya nanti sore aku bakal ada kerjaan. Kita langsung pesan aja. Jadi aku udah nggak sabar. Nah, kok masih belum datang? Ini dia mobilnya. Ini dia nih. Gimana orangnya? Tunggu deh. Ntar deh. Ini kayaknya saya kenal suaranya. Ini suaranya David ya, yang dibilang kakaknya Leli. Kamu siapa? Aku yang mau kenalan, yang dijodohkan sama Pak Agung, dijodohkan sama adik kamu. Hah? Gak mungkin lah. Kamu orangnya yang bakal dijodohkan sama adik aku. Iya. Pak Agung nggak bilang kalau orangnya itu buta seperti kamu. Oh ya, mungkin aku yang bilang sih. Jangan bilang kalau misalkan keadaanku seperti ini. Dan aku juga udah lama kok kerja sama Agung, jadi aku anak buahnya Agung. Tunggu. Maaf, permisi. Bentar Kamu, deh, kok kamu Mas Bagas? aku kayaknya kenal ya. Ini Sinta ya? Iya Mas, aku Sinta, kamu inget kan? Oh ya inget, kamu yang sering nolongin aku dulu. Jadi waktu aku jual gorengan terus dikata-katain sama anak-anak, kamu yang ngebelain. Kamu apa kabar? Gini Sin. Rumah kamu di sini? Enggak, rumah aku jauh Sin. Aku kesini dijodohkan sama Agung karena gak ada perempuan yang mau sama aku Sin. Gara-gara ya keadaan buta sekarang. Kamu kenal sama dia? Bentar deh, yang namanya Leli mana Sin? Ini. Boleh kenalan nggak? Kamu sini. Mana ya? Bukan ini wajah aku.
sahabat aku Leli namanya. Berarti maksudnya kamu dijodohin sama sahabat aku? Kamu bisa diem nggak sih? Enggak, Hah? maaf. Aku minta maaf. Kamu tuh Ya namanya juga Sabar. orang nggak ngelihat. Sin, Mas David, sabar dong, kan teman aku ini lagi ada kekurangan. ini Bentar teman deh. kamu. Mas, aduh, Kamu hati-hati dong Mas, kalau udah. jalan, ha? Aduh, ini kenapa malah kayak gini sih? Kan aku nggak ngelihat sih. Udah Mas, kamu mending mundur gini. Nah, kamu di sini aja diem ya, biar nggak jatuh-jatuh. Ini Bentar deh, aku pengen tahu calon istri aku yang mana. udahlah, kamu gak usah tahu dengan adik aku. Hah? Adik aku ini seorang model, gak pantas dengan orang buta seperti kamu. Apalagi kamu masih bawahnya Pak Agung. Aku harus tegur Pak Agung karena Pak Agung udah mau permainkan aku. Emang gini, Mas, kenapa kalau misalkan saya bawahannya, Mas? Saya kan juga berhak buat mendapatkan jodoh, Mas. Apalagi katanya adiknya Mas seorang model, pasti cantik banget. Emang sebelah mana ya? Udahlah, kamu diam, ha? Kamu jangan ambil kesempatan. Adik aku nih seorang model dan dia berpenghasilan ratusan juta. Hah? Kalau orang seperti kamu udah buta masih bawahnya Pak Agung, mau bersanding dengan adik aku. Oh, gak usah ngimpi kamu. Udah Mas David, ini udah keterlaluan. Mas David tahu kan, Banget deh. dia itu punya kekurangan saat Sin. ini. Udahlah, kamu jangan bela dia, ha? Dia Iya. tuh kurang ajar banget, tau nggak? Iya, masalahnya aku kenal sama dia, Mas. Dia Karena Udahlah, Mas, saya kan jalan kaki dari rumah ke sini. Saya juga buat jalan kan susah. Masa saya nyampe di sini Mas, tapi saya diperlakukan seperti itu sih? kenapa kondisi kamu kayak gini sekarang? Ya ceritanya panjang, Sin. Oh ya, mungkin adik kamu yang namanya Leli mau bersalaman sama aku. Ih, enggak. Aku nggak mau ya bersalaman sama orang spesial kayak kamu. Lalu, kamu kenapa gitu sih? Lagi pula juga dia kan yang udah dijadiin sama kamu, dan kamu tadi bilang sama aku kalau kamu bakal menjalin hubungan sama dia. Tapi Sin, Mas Agung itu nggak bilang kalau orangnya itu buta. Ya emang sih, cuman kamu udah janji sama aku kalau kamu bakal nerima kekurangannya kan? Nah, saya juga dapat info begitu dari Pak Agung. udahlah Sin. sini. Jadi katanya yang namanya Leli tulus orangnya, dia gak memandang fisik dan juga harta. Sekarang saya kan udah kesini, jadi ya wajar dong. Saya udah kegirangan buat seneng karena saya bakal mendapatkan jodoh yang cantik, tulus, apalagi jadi model. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu masih berharap, ha? Mau menikah dengan adik aku, ha? Seharusnya kamu tuh sadar diri dong, kamu siapa? Hah? Kamu bakal menjadi beban buat adik aku. Mas David, Bukannya malah seneng, malah sengsara. Ya udah, aku gak ngomong sama kamu, Mas. Omongan kamu juga gak enak. Yang namanya Leli, kamu mau nggak buat aku lamar, buat aku jadikan istri, dan kita tunangan. Terus kita bisa menjalin rumah tangga yang bahagia nanti. Udah deh, kamu tuh nggak usah kebanyakan mimpi ya. Aku tuh nggak mau sama kamu. Ntar yang ada anak aku malah jadi buta kayak kamu. Kamu kok tega sih ngomong begitu? Sin, ini yakin teman kamu, Sin? Mas, aku minta maaf karena mungkin teman aku nggak sengaja ngomong kayak gitu. Nggak, soalnya dari SMA teman-teman kamu modelnya begini semua, Sin. Iya. Cuman kamu aja yang jadi orang baik. Sekarang coba deh, aku minta tolong sama kamu, kasih aja satu permintaan buat aku. Penuhin dong, aku minta tolong. Aku cuman pengen makan bareng sama kamu. Mau nggak? Mesti berani-berani. Ya udah deh kalau mau. Kok tangan kamu kasar banget? Ini tangan aku, tahu nggak? Iya, kamu tuh pemandangan aja ya. Aduh, kamu apa? Lel, kamu apa-apaan sih, Lel? Lel, kamu itu seorang model. Kalau sampai ada yang lihat, kamu berperilaku seperti ini sama orang lain, apalagi orang ini punya kekurangan. Udahlah, gak apa-apa. Aku cukup tersenyum aja ngelihat aku diperlakukan seperti ini sama orang lain. Tapi Lagian kamu kan nggak apa, Mas? Kondisi Ada yang aku kan luka juga begini. Jadi wajar lah. Dia juga bakalan nolak aku. Tapi aku juga gak tahu sih sebenarnya cewek ini cantik beneran apa nggak cantik. Sampai-sampai sikapnya begitu. Kayak udah mau dapetin anak seorang presiden. Kamu tuh nggak perlu cari tahu ya aku kayak gimana. Aku mau cantik atau enggak, aku tetap nggak bakalan mau sama kamu. Iya, aku gak ngurus juga. Kamu cantik apa enggak kan aku juga gak bisa ngeliat. Aku cuman katanya aja. Kalau misalkan kamu nih orangnya cantik banget. Tapi kan kalau seandainya aku bisa ngeliat, aku juga gak tahu. Kamu beneran cantik apa enggak? Wah, tuh ada mobil.
kenapa kamu gak di tengah aja, biar dilindus sekalian. Kayaknya gak ada Kenapa gun. kamu aja? Ya soalnya hidup kamu kayaknya Biar gak. mati sekalian, percuma kamu hidup kalau buta. Aduh, Iya. Lel. Udahlah, mending kamu minta maaf sama dia ya. Dia itu teman aku yang paling baik dulunya. Dia juga kehidupannya bener-bener harus dibantu. Dan sekarang kalau memang dia adalah jodoh kamu, Lel, kamu harus ikhlas. Ikhlas, hah? Ikhlas, Iya, Mas. ikhlas merawat dia maksud kamu, hah? Iya, gimana lagi? Mas David juga udah setuju kan dengan perjodohan ini? Ini di luar, hah? Rencana kita, tahu nggak, hah? Yang kita inginkan itu orangnya kaya, punya mobil, hah? Seorang bos. Yang datang malah tunanetra seperti ini. Gini hah? ya. Yang Walaupun aku buta kayak gini, coba deh kamu lihat. Aku masih tampan, tahu nggak? Udah buta, kenangan lagi. Ya kan emang dia tampan, Lel. Coba lihat aja bentuk wajahnya. Dia itu emang beneran tampan. Lagi pula juga dia adalah cowok favorit dulunya. udahlah sih, kamu gak usah muji-muji dia, gara-gara dia itu teman kamu. Ya, aku Hah? serius, Mas. Sin, sekarang kamu itu orang kaya, orang yang punya segalanya. Ngapain kamu masih mau bantu orang seperti dia? Hah? Ya karena mungkin dia adalah satu-satunya orang dulunya yang mau berteman sama aku. Saat aku lagi ditinggalin sama teman-teman aku. Jadi dia cuman orang yang cuman baik sama aku. Jadi mungkin kalau sekarang aku ketemu sama dia, rasanya aku pengen sangat-sangat berterima kasih sama dia, Mas. Kalau sampai ada orang yang menyakiti dia, aku juga ikut nggak terima, Lel. Aku juga gak nyangka, Sin. Ternyata kamu emang perempuan baik dan tulus. Harusnya kami yang ketemuan sama aku, bukan malah perempuan kayak ini nih. Nih. Kamu kurang ajar banget ya dari tadi, hah? Ya udah deh, kalau begitu. Mungkin Nggak kamu apa-apa kalau misalkan dia udah nolak aku, Sin. Aku loh gerah banget. Cuacanya panas banget, Sin. Ini kamu butuh air minum atau aku mau beliin kamu dulu? Tuh air got ada, hah? Mas David, Si kamu dia, air got. jangan kayak gitu juga dong. Dia tuh emang pantas. Ya seandainya kamu di posisi dia, terus nggak ada yang membantu gimana? Seandainya, aku nggak buta Sin, hah? Ya Nggak ampun, seperti Mas. dia. Kamu itu adalah kakak dari Leli loh. Harusnya kamu mendidik Leli. Aku Udahlah. merasa kecewa sebagai kakak. Udahlah, Dan Sin. aku bakal ngasih pelajaran sama Jagung itu. nggak apa-apa, Sin. Kamu tenang aja. Aku nggak masalah kok. Udah terbiasa juga aku diperlakukan seperti ini. Dan Iya, aku cuma minta tolong sama kamu, Sin. Jangan pernah bosan berbuat baik dengan orang lain. Jangan kayak perempuan di samping aku ini, Sin. Dan dia udah jelek. Muka dan sikapnya juga sama aja. Tapi kan Perilakunya juga. kamu kan nggak lihat, Mas. Ya, walaupun aku gak ngeliat, aku tahu kok dia jelek, Sin. Sikap dan perilakunya juga. Aku juga, seandainya aku normal, aku juga bakalan mau sama dia, Sin. Banyak perempuan yang lebih cantik dari dia yang naksir sama aku. Model beginian, model apaan? Udah gini sabar. walaupun Mungkin kamu normal, aku juga nggak bakalan mau. Model sama kamu. ngomong doang, tahu Kamu nggak? mulutnya tuh lemes, jadi cowok. Ya, kebanyakan bacot. aku gak ngurus, terserah kamu. Yang terpenting aku gak mau sama kamu, walaupun aku buta. Cowok kayak gini nih pantasnya dikasih pelajaran ya, Mas. Oh iya, Alah. tadi kamu bilang gerah kan? Ya kira lah, apalagi ada kamu. ya udah kalau gitu aku beliin kamu minum ya. Leli, Kamu berani Ya ampun. sama aku ya? Katanya gerah. Mas kamu Udah nggak usah minum, disiram aja. kamu basah semua, Mas. Kamu nggak apa-apa. Udah lah, Sin, gak apa-apa, Sin. Ini perempuan emang hatinya gak baik. Dan kakaknya dia juga kerja sama Agung. Kayaknya dia bakalan kehilangan pekerjaan deh hari ini. Ya ampun, Mas, ini Aku udah disambut gak baik di sini. Udah dikata-katain juga. Dan juga disiram. Mentang-mentang dia jadi model. Modelnya bukan cuman kamu, Lel. Aku kasih tahu sama kamu. Banyak model yang masih mau sama aku. Tahu nggak? Aku gak bakalan mau kok sama kamu. Iya, Ta. Lel, mending kamu minta maaf deh Lel sekarang, Lel. Aku Kamu minta itu maaf sama orang ini. Lel, kamu udah salah loh, Lel. Masa kamu nggak bisa ngeredain diri kamu sedikit aja buat minta maaf sama Udah, dia? Sin. Aku juga gak butuh maaf dari perempuan seperti ini, Sin. Tapi sahabat aku udah keterlaluan Mas sama kamu. Sin, dia tuh memang pantas digituin. Pantas Mas David bilang. Iyalah. Dengan menyiram orang lain seperti ini pantas, Mas. supaya dia tuh sadar siapa dia, hah? Mas, Biar gak mimpi ketinggian. ini udah nggak beres, tau nggak sih? Aku pikir kamu sebagai kakak, kamu bisa mendidik adik kamu sendiri. Aku aja sahabatnya, aku nggak mau sahabat aku sampai punya sikap yang jelek seperti ini, Mas. Kamu sebagai kakak nggak bisa ya mendidik adik kamu dengan benar. Ya kalau semuanya kamu suka sama dia, kamu aja yang menikah sama dia, bukan adik aku. Hah? Kok malah aku sih, Mas? Aku nggak ngerti deh jalan pikiran kamu, Mas.
Aku di sini ngebela dia karena sikap dari Leli yang nggak sopan. Udah Lel, mending kamu minta maaf aja. Udahlah, sekarang nggak perlu minta maaf. Nah, ini Agung juga udah datang. Pasti kamu penasaran juga. Kenapa aku bisa tahu Agung bisa datang sekarang padahal kan aku buta. Maksudnya kamu nggak beneran buta? Emang kurang ajar banget. Pak Agung. Gimana bos? Cocok bos? Kamu pegang dulu. Lah ini Kenapa bos aku? ini maksudnya gimana sih? Kayak gitu. Iya, ya. Dia menyamar sebagai bawahan Pak Agung dan dia pura-pura buta, Pak. Terus? Ya, kita gak mau lah, Pak. Apalagi adik aku ini, Pak. Ya enggak, aku nanya kenapa bos aku bahasa aku kayak gitu. Iya, adik Bos, kenapa sampai bahasa aku kayak gitu bos? Ya gara-gara aku jadi orang buta, Gung. Aku disiram. Hah? Dan aku dikata-katain. Katanya ada yang mau ngasih pelajaran ke kamu. Dia mau ngasih pelajaran sama kamu, Gung. Karena kamu udah ngejodohkan adiknya yang seorang model yang katanya terkenal dengan laki-laki yang buta kayak aku, Gung. Padahal aku cuma pura-pura aja buat buta. Emang kalau aku gak buta aku mau sama adik kamu? Hah? Emang aku mau sama kamu kalau aku normal begini? Coba deh lihat. Aku naik Pajero kok kesini. Dan aku juga banyak karyawan. Aku juga ngegaji banyak orang. Terus aku mau diperlakukan seperti ini sama kamu? Hah? Ya. Oke, kalau dalam keadaan normal mungkin tadi aku gak bakalan tahu gimana sikap kamu. Cuman nasib kita ke depan kan gak ada yang tahu. Seandainya aku gak pura-pura buta dari tadi, terus aku menikah sama kamu dan aku kena musibah dan aku buta beneran, mau jadi apa hidup aku? Ya, Pak, kita minta maaf, Pak. Kamu juga kurang ajar. Emang karyawan seperti ini gak pantas kerja di kantor kamu, Bu. Dan aku minta tolong mulai hari ini dia gak usah kerja lagi. Dan buat kamu tampilan doang. Oke. Tapi kalau masalah sikap, perilaku, apalagi masalah materi, kau masih jauh di bawah Sinta. Sinta memang penampilannya sederhana, tapi dia banyak uangnya. Dia baik sama orang kok. Pak, jangan pecat saya, Pak. Dan maafin adik saya, Pak. Sekarang udah gak ada kata maaf lagi buat kalian berdua. Aku tahu udah dengar kabar juga, Fit, tentang kamu dan juga adik kamu. Adik kamu juga udah banyak kok yang jadi korbannya dia. Diporotin hartanya, setelah itu ditinggalin sama dia. Kalau pengen hidup enak, kerja. Jangan suka morotin hartanya laki-laki dong. Kamu ini perempuan. Ya oke lah, cantik oke. Tapi mempercantik diri dari uangnya yang gak kamu dapatkan sendiri, emang enak? Hah? Ya, aku minta maaf. Udahlah, sekarang gak usah bilang mas. Aku bukan mas kamu. Mending sekarang kalian berdua pergi dari sini. Dan ingat, selama ada laki-laki yang kenal sama kamu dan laki-laki itu kenal sama aku, jangan harap kamu bisa nipu dia. Sekarang kalian berdua pergi. Udah, bos, ini saya mengerti bos ini. Bos, saya udah salah orang buat kenalin sama bos Bagas. Jadi saya minta maaf banget bos. Tapi mungkin Mas kamu boleh periksa deh, takut nanti air tadi itu Mas. Gak apa-apa kok, Sin. Kan kehalang kacamata juga, jadi gak kena mata. Dan aku tadi udah sedikit mendengar omongan kamu. Aku jadi kagum sama kamu, Sin. Ini gak sengaja banget kita ketemu di sini. Dan kamu malah tetap baik, padahal keadaan aku buta. Malah mata aku giniin tadi. Padahal kan jelek banget. Tapi kamu jago banget acting kayak gitu. Aku sampai percaya loh kalau kondisi kamu lagi seperti itu. Mencari calon istri atau mencari calon pendamping hidup gak sama dengan orang mencari pacar, Sin. Kalau pacar ya kita hiburan aja, tapi kalau cari pendamping hidup sekali seumur hidup. Jadi oh iya, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Boleh? Kamu udah nikah, Sin? Kebetulan aku belum nikah dan aku belum punya pasangan. Ini batas sama aku. Ya deh kalau begitu. Kamu bawa mobil ya? Ini bawa mobil. Udah, bawa aja mobil kamu. Tinggalin aku sama Sinta di sini. Ini mau dibawa saya bos. Ya udah, bawa kamu, Gung. Ya udah deh bos. Itu anak buah kamu. Ya, anak buah aku lah. Banyak kok di kantor, termasuk kakaknya si Leli tadi. Tapi keren loh. Cuman Kamu kan dulunya juga setahu aku. orang nggak punya. Kamu ya, jual gorengan kan? Dan dulu jadi- juga aku sempat bantu kamu.
nggak apa-apa keluarga aku berasal dari keluarga yang nggak punya, tapi keluarga yang nggak punya atau orang yang nggak punya apa nggak memiliki hak buat sukses juga? Ya juga sih, tapi sangat disayangkan aja kamu nggak bikin bisnis gorengan itu, karena aku benar-benar kangen banget sama gorengan yang biasa kamu jual. Tetap kok, orang tua aku tetap jual gorengan. Oh, ya? Padahal tiap bulan udah aku kasih 10 juta. Tapi tetap aja, katanya gak ada kerjaan, malas juga di rumah. Kalau misalkan nggak gerak juga gak sehat katanya Sin. Ya, namanya tapi juga orang gorengannya tua. kadang gorengan gratis. Wow, kamu hebat banget deh. Yang dulunya kamu sekolah sambil berjualan, akhirnya sekarang kamu udah bisa sukses. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Kamu boleh nggak aku ngajakin kamu buat makan bareng sekarang? Tapi kamu nggak ada kerjaan. Gak ada. Ya udah kalau gitu. Naik mobil aku ya. Ya. Hidup bersama